Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Petronila Unika Lanmai, NIM 151-18004. Untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, sintesis organik, maka di sini saya akan menjelaskan proses sintonisasi senyawa organik dengan jenis sinton dan proses antitesis molekul target. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh proses sintonisasi senyawa organik, kemudian tentukan jenis sinton dan proses antitesis molekul target senyawa organik. Senyawa obat yang saya gunakan yaitu senyawa obat pirimetamin atau antibakteri. Saya akan jelaskan sedikit. Senyawa obat pirimetamin ini merupakan obat yang digunakan dengan leukovorin untuk menangani penyakit toksoplasmosis dan sintoisosporiasis. Obat ini juga digunakan bersama dengan dapson sebagai lini kedua untuk mencegah pneumonia pada orang yang terjangkit HIV/AIDS. Yang kedua ini antitesis molekul target. Kita perhatikan senyawa pirimetamin ini pada lingkar yang sebelah kiri ini termasuk lingkar senyawa yang aromatik di mana memiliki 3 ikatan pi, 6 elektron dan 1 orbital p yang kosong yang akan digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Kemudian di sini pada lingkar yang sebelah kanan ini terdapat gugus pengaktif kuat, gugus NH. Kemudian ada juga gugus metil etil, ini pengaktif lemah. Sehingga di sini penomorannya saya berikan itu dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini kita perhatikan pada lingkar yang sebelah kiri ini pada C nomor 3, antara C nomor 3 dengan Cl ini terjadi perbedaan elektronegatifan di mana C lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatannya ini akan putus ke Cl sehingga Cl menjadi Cl- dan C3 aromatik ini menjadi C3+, C+, sehingga menghasilkan sinton D0 yaitu Cl- dan juga sinton A3. Kenapa A3? Karena pemutusan ikatannya ini pada C nomor 3 sehingga C3 ini plus, sehingga di sini A3. Kemudian juga kita bisa putuskan lagi ikatan antara C nomor 8 ini dengan gugus NH ini, di mana antara C8 dengan NH ini terjadi perbedaan elektronegatifan antara C dengan N, di mana N lebih elektronegatif daripada C sehingga elektron ikatannya ini putus ke N menjadi N-, dan C8 aromatik ini menjadi C+, sehingga sinton yang dihasilkan yaitu sinton D0 yaitu NH2-, gugus NH2- ditambah dengan sinton A8. Kenapa A8? Karena pemutusan ikatan tadi pada C nomor 8 sehingga C8 itu positif sehingga di sini menjadi A8. Kemudian proses sintonisasi ini bisa secara langsung seperti ini. Di sini kita perhatikan antara C6 dan C7 ini terjadi perbedaan elektronegatifan di mana C7 lebih elektronegatif daripada C. Antara C dengan C ini tidak ada beda elektronegatifan. Namun di sini untuk pembentukan ikatan kimia ini terjadi pemutusan ikatan di mana C7 ini lebih elektronegatif daripada C6 karena pada lingkar yang sebelah kanan ini termasuk gugus pengaktif kuat. Pentertarikan antara gugus pengaktif kuat ini lebih kuat dibanding C6 sehingga ikatan antara C6 dan C7 ini akan putus ke C7 menjadi negatif dan C6 ini menjadi positif sehingga sinton yang dihasilkan ini sinton A6. Kenapa A6? Karena pemutusan ikatan itu pada antara C6 dan C7 sehingga C6 ini C+, maka di sini menghasilkan sinton A6. Kemudian di sini menghasilkan sinton D7, di sini D7
Ini menjadi sinton D7. Kenapa di sini D7? Karena terjadi pemutusan ikatan antara C dengan C, sehingga putusnya ke C nomor 7, maka di sini menjadi sinton D7. Kemudian sinton yang saya gunakan untuk pembentukan sintesis molekul target itu yaitu saya memilih sinton A6 dengan sinton D7 ini. Untuk sintesis molekul target ini, senyawa yang akan kita sintesiskan yaitu senyawa klorobenzen dengan reagen natrium bromida. Di sini kita perhatikan pada klorobenzen ini terjadi pemutusan ikatan antara C nomor 3 dengan Cl, di mana tarikan ikatan Cl ini lebih kuat dibandingkan dengan C+ ini. Sehingga elektron ikatannya ini putus ke Cl, Cl menjadi Cl- dan C3 aromatik ini menjadi C3+. Didukung dengan posisi ortometapara, maka C4, C2 juga ikut terpolarisasi menjadi positif, kemudian posisi para dari C3 yaitu C6 juga positif, sedangkan C5 dan C1 ini negatif karena merupakan posisi meta. Kemudian direaksikan dengan reagen natrium bromida. Di sini menghasilkan senyawa ini. Di sini antara C6 dengan Br ini terjadi pemutusan ikatan di mana Br lebih elektronegatif daripada C6, sehingga elektron ikatannya ini putus ke Br. Br menjadi Br- dan C6 aromatik ini menjadi C+. Senyawa ini kita reaksikan lagi dengan katalis aluminium bromida. Di sini antara Al dengan Br ini terjadi perbedaan elektronegatifan di mana Br lebih elektronegatif daripada Al, sehingga elektron ikatannya ini akan cenderung ke Br menjadi parsial negatif dan Al menjadi sangat-sangat parsial positif. Karena Al di sini parsial positif, maka dia kekurangan elektron, sehingga dia akan menarik elektron dari Br ini untuk berikatan sementara. Ikatan sementaranya seperti ini. Al-3 yang berikatan sementara dengan Br- ini direaksikan dengan senyawa klorobenzen ini. Positif klorobenzen ini direaksikan dengan senyawa hasil yang tadi D6 punya. Di sini positif pada klorobenzen C6 ini akan berinteraksi dengan negatif pada senyawa ini, sehingga menghasilkan senyawa yang seperti ini. Sini C6 akan berikatan sementara dengan minus pada senyawa ini akan berikatan sementara dengan positif pada C6 ini. Ikatan sementaranya ini akan cenderung ke klorobenzen ini, senyawa klorobenzen ini, sehingga C6 ini menjadi parsial negatif, yang ini menjadi parsial positif. Kita perhatikan parsial negatif pada C6 ini akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C6 dan C5. Ikatan pi-nya akan putus ke C6, C6 menjadi negatif, C5 menjadi positif. Positif pada C5 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C5 dan C4. Ikatan sigmanya akan cenderung ke C5, C5 menjadi parsial negatif, C4 menjadi parsial positif. Parsial positif pada C4 ini akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C4 dengan C3. Ikatan pi-nya ini akan putus ke C4, C4 menjadi negatif, C3 menjadi positif. Negatif pada C4 ini akan berinteraksi dengan positif pada C5, membentuk ikatan pi baru yang ini. Ikatan pi baru yang ini menghasilkan ikatan pi baru yang ini. Kemudian positif pada C3 ini akan mengganggu ikatan sigma
antara C3 dan C2. Ikatan sigmanya ini akan cenderung ke C3. C3 menjadi parsial negatif, C2 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C2 ini akan mengganggu ikatan sigma dan ikatan pi antara C2 dan C1. Ikatan sigmanya, ikatan pi-nya akan putus ke C2, C2 menjadi negatif, C1 menjadi positif. Negatif dari C2 ini akan berinteraksi dengan positif pada C3 membentuk ikatan pi baru. Ikatan pi barunya itu ini. Kemudian positif pada C1 ini akan berinteraksi dengan negatif pada C6 ini, membentuk ikatan pi baru yang ini. Sehingga hasil dari sintesis molekul target ini akan menghasilkan kembali senyawa pirimetamin. Sekian dan terima kasih.